Puji Tuhan, saudara-saudari. Topik persekutuan kelompok kita kali ini adalah keselamatan seisi keluarga. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39 berkata, "Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saudara-saudari, dalam Alkitab kita nampak bahwa Allah memberi banyak janji kepada umatnya. Janji keselamatan yang Allah berikan kepada kita adalah satuan keluarga, bukan perorangan. Ketika Alkitab membicarakan hidup yang kekal, satuannya adalah perorangan, bukan keluarga. Tetapi keselamatan dikaruniakan keluarga demi keluarga. Satuannya sungguh-sungguh adalah keluarga. Dengan demikian, kita boleh datang dan memohon kepada Allah sesuai dengan firman-Nya itu, tidak saja untuk diri sendiri, juga untuk keluarga kita. Kita datang kepada Allah dan mohon Allah menepati janjinya di atas keluarga-keluarga kita. Jika saudara-saudari dapat melihat jalan ini dengan tepat, maka berapa banyaknya anggota keluarga yang kita miliki, sebanyak itu pula orang yang beroleh selamat di dalam keluarga kita. Mari kita lihat contoh-contoh keselamatan seisi keluarga di dalam Alkitab. Yang pertama kita lihat di Kejadian pasal 7 ayat 1, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu." 1 Petrus pasal 3 ayat 20, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Bahtera bukan untuk perorangan, melainkan untuk keluarga. Pada pasal sebelumnya dikatakan bahwa ada seorang yang benar di hadapan Allah, yaitu Nuh. Alkitab tidak mengatakan anak-anak dan menantu-menantu Nuh orang benar, tetapi hanya Nuh, seorang yang dikatakan benar oleh Allah. Tetapi ketika Allah menyediakan keselamatan bagi Nuh, Ia menyuruh Nuh masuk ke dalam bahtera beserta seisi keluarganya. Jadi, masuk ke dalam bahtera, satuannya ialah keluarga, bukan perorangan. Keluaran pasal 12 ayat 3 berkata, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga." Keluaran pasal 12 ayat 7 berkata, "Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya." Saudara-saudari, anak domba Paskah jelas diperuntukkan bagi keluarga, bukan perorangan. Di sini Anda nampak betapa pentingnya keluarga di hadapan Allah. Anak domba Paskah adalah masalah keluarga, bukan masalah perorangan. Bukan seorang menyembelih seekor anak domba, melainkan keluarga menyembelih seekor anak domba. Darahnya dibubuhkan pada kedua tiang pintu, sehingga seisi keluarga dapat terlindung dan malaikat maut hanya melewatinya saja, tidak memasuki rumah itu. Berikutnya kita lihat dari Yosua pasal 6 ayat 17 berkata, "Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh." Di sini kita juga nampak Rahab beroleh selamat beserta seisi keluarganya. Apa sebabnya? Sebab ia menerima orang suruhan itu. Ketika ia menerima orang suruhan itu, Allah memberikan satu tanda, yaitu mengikat seutas tali dari benang kirmisi pada jendela rumahnya. Siapa saja yang berada di dalam rumah yang terdapat tali dari benang kirmisi tersebut, tidak ada seorang pun yang terbunuh, tetapi seluruh penduduk kota Yeriko harus dimusnahkan. Benang kirmisi adalah keselamatan.
dan keselamatan, benang kirmisi itu menyelamatkan Rahab serta seisi keluarganya, bukan menyelamatkan Rahab seorang diri. Berikutnya kita lihat dari Lukas pasal 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini." Perjanjian Baru juga mengumumkan prinsip yang serupa. Sungguh ajaib sekali. Mungkin ada orang memberitakan Injil selama 20 tahun, selalu mengatakan bahwa keselamatan dikaruniakan kepada perorangan. Tetapi di sini Tuhan mengatakan bahwa keselamatan terjadi kepada rumah atau keluarga ini. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 2 berkata, "Ia saleh, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah." Pasal 11 ayat 14, "Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu, yang olehnya kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan." Saudara-saudari, Kornelius beroleh selamat bukan seorang diri, melainkan seluruh isi rumahnya. Kornelius mengundang kerabat dan handai taulannya datang untuk mendengarkan perkataan Petrus. Setelah Petrus berbicara, semua orang dalam keluarganya menerima Tuhan, dan Roh Kudus lalu turun ke atas mereka semua. Dalam seluruh perjanjian lama, perlakuan Allah terhadap manusia ialah satuan keluarga. Demikian pula dalam seluruh perjanjian baru. Satuan adalah yang minimal yang tidak dapat diperkecil lagi. Jika seseorang dapat percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga sekeluarganya beroleh selamat, hal itu sungguhlah ajaib. Perjanjian lama dan perjanjian baru serasi, yaitu menggunakan satuan yang sama. Terakhir, bagi saudara para kepala keluarga, perlu dengan iman mengumumkan bahwa seluruh anggota keluarga Anda harus percaya kepada Tuhan. Seorang pun tidak ada yang terkecuali. Kepala keluarga harus dapat memastikan bagi keluarganya sendiri. Sekalipun ada anak-anak yang belum percaya, Anda harus tetap mengumumkan bahwa keluarga Anda ingin percaya kepada Tuhan. Sebab keluarga ini adalah keluarga Anda, bukan keluarga orang lain. Maka Andalah yang bertanggung jawab di depan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, Tuhan berkati kita semua.